Halo, bertemu kembali dengan saya Pak Frans di channel Frans DL. Channel ini nanti akan membahas tentang pembelajaran matematika dan juga tentang tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Masih dengan timeline ikhlas berbagi, rela memberi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh channel ini boleh bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran matematika, tepatnya materi operasi penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini adalah materi matematika SD kelas 5. Kita mulai dengan penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh, kita diminta untuk menghitung penjumlahan dari 1/3/4 tambah 5/6. Apabila kita berhadapan dengan soal sejenis ini, ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan biasa, maka kita perlu melihat langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, kita perlu mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Lalu proses selanjutnya, jika kedua pecahan tersebut sudah menjadi pecahan biasa, maka kita perlu memperhatikan bagian penyebutnya. Kalau penyebut belum sama, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, kita selesaikan sama-sama. 1/3/4 ditambah 5/6. Nah, bentuk ini 1/3/4 ini adalah bentuk pecahan campuran. Kita ubah terlebih dulu menjadi pecahan biasanya. Caranya apa? Kita kalikan lebih dulu, jadi ini dikalikan, lalu hasilnya dijumlahkan. Ya, ini adalah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, penyebutnya kita kalikan, lalu hasilnya dijumlahkan dengan bagian pembilang. 4 kali 1 4, kemudian ditambah 3 sama dengan 7. Maka bentuk 1/3/4 kita nyatakan dalam pecahan biasa menjadi 7/4. Lalu ditambah 5/6. Nah, di sini kita perhatikan bagian penyebutnya. Ya, untuk pecahan pertama penyebutnya 4, pecahan kedua penyebutnya 6. Berarti ini penyebutnya beda. Maka langkah berikutnya kita perlu menyamakan penyebutnya. Oke. Kalau biasanya kita menyamakan penyebutnya itu menggunakan kelipatan atau menggunakan faktorisasi prima, maka untuk video ini Pak Frans akan menjelaskan bagaimana kita mencari kelipatan dengan cara yang sedikit berbeda. Cari kelipatan dari 4 dan 6, ya, 4 dan 6. Maka langkah berikutnya kita coba cari sebuah bilangan yang akan habis dibagi 4 dan dibagi 6. Ya, gampangnya kalau di sini kita lihat 4 adalah bilangan genap, 6 juga bilangan genap, maka ya kedua bilangan ini pasti habis dibagi dengan 2. Ya, kita bagi 4 bagi 2, hasilnya 2. Kita taruh di sebelah bawahnya 4. Ya, 4 bagi 2, 2. Lalu berikutnya 6 bagi 2, 3. Berarti kita letakkan di sebelah bawahnya angka 6, ya, 6 bagi 2, 3. Lalu KPK yang mana Pak Frans? Nah, kalau KPK itu adalah hasil perkalian dari, kelihatan sudah mirip huruf T terbalik, ya. Nah, kalau misalnya FPB, nah FPB itu adalah bagian yang vertikal ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya FPB, maka 2 bagian yang vertikal. Lalu kalau KPK itu adalah perkalian dari FPB dengan bagian yang mendatar atau bagian yang horizontal. Ya, di sini kita bisa cari dengan demikian. KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 3, ya. 2 kali 2 kali 3. KPK-nya adalah 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Artinya kelipatan dari 4 dan 6 KPK-nya adalah 12. Maka pada bagian penyebut kita bisa ganti dengan, bisa diganti dengan 12 seperti ini. Lalu untuk mengisi bagian pembilang, kita menggunakan pola, teman-teman. Ini pola, kita bagi, lalu hasilnya
kita kali. Jadi sedikit berbeda dengan pola yang mengubah campuran menjadi pecahan biasa ya. Kemudian kita boleh menggunakan pola ini teman-teman, 12 bagi 4, 3, hasilnya dikali 7, 21, lalu kita isi di pecahan yang pertamanya. Ya, Pak ulangi, 12 bagi 4, 3 kali 7, 21. Lalu untuk pembilang pada pecahan kedua dengan pola yang sama, ini kita bagi, lalu hasilnya kita kalikan. Oke, sama-sama 12 bagi 6 ya, 12 bagi 6 2, kemudian kali 5 sama dengan, nah perhatikan penyebutnya sudah sama. Ketika penyebutnya sama, maka kita cukup menjumlahkan bagian pembilangnya, 21 tambah 10 per 12. Oke, kita jumlahkan, 21 tambah 10 itu sama dengan 31, lalu per 12. Nah teman-teman, sebenarnya sampai dibentuk ini pekerjaan kita selesai. Tetapi di sini masih kita bisa mengubah bentuk ini. Mengapa? Karena bagian penyebutnya itu lebih kecil dari bagian pembilang. Maka ini menjadi sebenarnya bukan pecahan ya, bukan pecahan murni ini. Artinya karena bukan pecahan murni, maka pecahan biasa ini kita bisa ubah menjadi pecahan campuran. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran? Oke, kita coba pakai pembagian biasa ya. 31 lalu kita bagi dengan 12. Oke, 31 bagi 12 berapa? Atau kita pikirkan ya, 12 kali berapa yang dikalikan hasilnya mendekati 31. Iya, 12 kali 2. 2 kali 12 itu sama dengan 24. Lalu kita kurangkan ya. 1 kurang 4. Nggak bisa ya, berarti kita pinjam ya, pinjam dari angka 3, maka ini jadi 1, jadi 11 ya, lalu 3-nya akan sisa 2. Ya, 3-nya akan sisa 2. Maka 11 kurang 4 sama dengan 3, sama dengan 7. 2 kurang 2, 0. Jadi tidak perlu ditulis. Lalu bagaimana kita menyatakan hasil pembagian ini menjadi pecahan campuran? Ya, caranya adalah kita menulis ini lebih dulu. 2 lalu 7 per 12. Jadi kita bisa tulis menjadi 2, kemudian ambil sisanya 7 lalu per 12. Jadi 31 per 12 itu sama dengan 27 per 12. Kita bisa cek kembali, benarkah bentuk campuran ini sama dengan pecahan biasa? Kita coba ya, tes ya. 12 kali 2, 24. 24 ditambah 7, 31. Berarti memang ini adalah pecahan campurannya. Oke, kita coba lihat untuk materi selanjutnya, bagaimana kalau penjumlahan pecahan desimal. 2 pecahan desimal atau lebih kita jumlahkan. Tentukan hasil penjumlahan pecahan desimal berikut. 12,57 ditambah 2,143. Nah, ini ada tipsnya teman-teman. Tipsnya adalah kita harus meletakkan titik desimalnya secara sejajar atau segaris ya. Maka penjumlahan desimal ini kita bisa lakukan secara cara berurutan ya. Jadi kita bisa jumlahkan seperti ini teman-teman. Jadinya 12,57 ya, kita jumlahkan secara bersusun maksudnya. 12,57 lalu ditambah 2,143 ya, kita harus berusaha meluruskan komanya. Nah, ini di depan angka koma ada 2, di depannya di sini 1. Maka 2-nya kita lurus di sini ya, di angka terakhir pada satuan pada bilangan pertamanya. Jadi kita luruskan seperti ini, ditambah 2,143. Lalu kita jumlahkan seperti ini teman-teman, jumlah secara bersusun ya. Ini kan 70 sebenarnya ya.
Ya, kita jumlahkan ada 0 ditambah 3 berarti 3. Kemudian 7 ditambah 4 11, berarti kita tulis 1, ingat 1. Kemudian 1 ditambah 5 ditambah 1 ya. 1 tambah 5 6, kemudian ditambah 1 7. Lalu komanya bisa kita turunkan teman-teman. Lalu 2 ditambah 2 itu 4. Kemudian 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jadi hasil penjumlahannya adalah 14,713. Jadi 12,57 ditambah 2,143 itu sama dengan 14,713. Gampang ya teman-teman. Kita lanjut, bagaimana untuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan? Maksudnya bagaimana? Kita coba lihat. Ada 2 contoh di sini yang Pak Frans berikan. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Yang pertama, 75% ditambah 1/5. Ini adalah penjumlahan bilangan persen dengan bilangan pecahan biasa. Lalu yang kedua atau poin ke B-nya, 32/5 ditambah 1,73. Ini pecahan campuran ditambah desim. Oke, kita mulai dengan bagian A-nya. 75% lalu ditambah 1/5. Nah, ini ada 2 kemungkinan teman-teman ya. Sebenarnya banyak sih. Ini persen lalu ini biasa, maka kita bisa mengubah persen jadi biasa lalu kita jumlahkan, atau sebaliknya yang pecahan biasa ini kita ubah jadi persen lalu dijumlahkan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini Pak Frans memilih mengubah pecahan bilangan persen ini menjadi pecahan biasa ya. Kita ubah seperti apa? 75% ya, itu sama dengan 75% sendiri itu artinya per 100. Berarti 75% itu sama dengan 75 per 100, lalu ditambah 1/5. Nah, ini penyebutnya beda nih ya. Pecahan pertama penyebutnya 100, pecahan kedua penyebutnya 5. Kita cari KPK dulu, 100 dan 5 ya. Dengan cara yang sama pada contoh sebelumnya. 100 dan 5. 100 bilangan genap, 5 bilangan ganjil. Jadi tidak mungkin dibagi 2. Oke, kita coba pikirkan sebuah bilangan yang akan habis dibagi 100 juga habis dibagi 5. Berapa? Iya, 5 ya. 100 dibagi 5 itu sama dengan 20. Kita tulis di bawah 100. Lalu 5 bagi 5 itu sama dengan 1. Maka KPK-nya adalah FPB dikali yang bagian mendatang. Jadi KPK-nya adalah 5 kali 20 kali 1 ya. 5 kali 20 100 dikali 1 1. Berarti KPK-nya itu sama dengan 100 teman-teman. Sehingga bentuk yang ini ya pada bagian penyebutnya kita jadikan 100 karena KPK-nya adalah 100. Oke. Lalu polanya sama, bagi hasilnya dikali. 100 bagi 100, 1 dikali 75. 75. Lalu untuk yang kedua sama, 100 bagi 5, 20 dikali 1, 20. Selanjutnya kita jumlahkan bagian pembilangnya. Jadinya 75 tambah 20 per 100. Nah, 75 tambah 20 berapa? Iya, sama dengan 95 per 100. Jadi ini adalah hasil dari penjumlahan 75% tambah 1/5 itu sama dengan 95 per. Oke, kita coba lihat soal B. 3 2/5 lalu ditambah 1,73. Nah, ini adalah penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan desimal. Maka kita bisa mengubah sebenarnya pecahan desimal ini menjadi campuran, atau dari campuran kita ubah ke desimal lalu kita jumlah. Atau bisa saja kedua pecahan ini kita ubah menjadi pecahan biasa lalu dijumlah.
Untuk kesempatan kali ini Pak Frans akan mengajak kita mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan desimal atau bilangan desimal. Caranya seperti apa? 3/2/5, maka kita tulis angka 3. Kemudian kita lihat 2/5 ya, 2/5 ini pasti 0, loh mengapa Pak Frans? Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Maka di sini kita bisa tulis koma. Koma berapa? Nah, kita hitung berapa nilai dari 2/5. Gitu ya, kita hitung. 2 dibagi 5 seperti ini, berarti 2-nya ada di dalam tanda bagi, 5-nya di luar ya. 2/5 berapa? Ya nggak bisa karena 2-nya lebih kecil dari 5. Terus gimana Pak Frans? Nah, kita bisa meminjam 0. Ini sebenarnya 2,000 ke belakang itu panjang sekali. Jadi kita bisa ambil 0 di sini ya. Di atasnya kita tambahkan 0, jadi kita pinjam 0, di atasnya langsung tulis 0, maka menjadi 20 ya. 20/5 berapa? Ya, atau kita bisa berpikir kebalikannya. 5 dikali berapa hasilnya sama dengan 20. Iya, 5 kali 4. Kayak ini jadinya 4 dikali 5, 20, lalu kita kurangkan. 20 kurang 20 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4. Nah, kita cuma ngambil angka belakangnya teman-teman. Mengapa? Karena di sini kita sudah meletakkan angka komanya. Berarti kita ambil angka 4 di sini. Artinya apa? 3/2/5 dalam bilangan desimal itu sama dengan 3,4. Lalu kita tambah dengan 1,73. 1,73. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan penjumlahan bersusun seperti contoh sebelumnya ya. Ingat, kalau penjumlahan desimal tipsnya apa? Luruskan tanda komanya atau tanda desimalnya. Kita tulis 3,4 lalu luruskan desimalnya 1,73, lalu kita jumlahkan ya. Ini sebenarnya 0 ditambah 3, kemudian 4 ditambah 7, 11, tulis 1, ingat 1, lalu jangan lupa turunkan komanya, kemudian 1 tambah 3 tambah 1 ya, 1 tambah 3, 4, lalu ditambah 1, 5. Maka ini adalah hasilnya 5,13. Itu adalah hasil dari penjumlahan 3/2/5 ditambah 1,73. Ya, terima kasih untuk perhatian kita sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita, teristimewa untuk penjumlahan berbagai bentuk bahan. Biasa jika suka dengan video ini silakan jempol ke atas. Jika tidak suka boleh jempol ke bawah. Tuliskan komentar di kolom komentar dan aktifkan loncengnya supaya senantiasa mendapatkan update terbaru dari channel ini, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.